kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengelilingi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan
bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia.
Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, luar biasa Indonesia. Pada umumnya, setiap penduduk Indonesia memiliki agama. Entah agama Kristen, Protestan, Katolik, agama Muslim, agama Hindu, dan agama Buddha. Kita lihat juga di Indonesia ini, ritual-ritual keagamaan dilaksanakan, baik di dalam gedung ibadah pun di luar gedung ibadah, di jalan-jalan, di taman-taman, dan sebagainya. Juga simbol-simbol keagamaan sangat nyata, entah pakaian, topi, sepatu, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara sekalian harus diakui, yang menyedihkan bahwa memang beragama, tetapi apa hasil dari kehidupan beragama itu? Kita lihat yang dihasilkan oleh banyak orang beragama bukan perbuatan yang baik, tetapi perbuatan yang tidak baik terhadap sesama.
bukan sikap yang baik, tetapi sikap yang tidak baik kepada sesama. Bukan tingkah laku yang baik, tapi tingkah laku yang tidak baik kepada sesama. Ada kekerasan. Juga bukan hanya ada kekerasan, tapi ada ujaran-ujaran kebencian. Ujaran kebencian sekali diperkuat oleh ayat-ayat kitab suci. Padahal ayat-ayat kitab suci ada untuk membuat damai sejahtera, bukan untuk membuat kekerasan. Ini yang seringkali menyedihkan. Balas dendam antar orang-orang beragama. Jadi pertanyaannya, apa hasil daripada kehidupan beragama itu? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita umat Kristen Katolik. Apa hasil dari kehidupan beragama kita sebagai orang Kristen, orang Katolik? Kita dengar tadi dalam bacaan Injil kata-kata Yesus kepada orang banyak melalui sebuah perumpamaan. Sebagian benih jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuat. Saudara-saudara sekalian, kita umat Kristiani, orang Katolik, bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tapi juga telah dipilih dan diangkat menjadi pengikut-pengikut Kristus. Berbahagialah kita, karena semuanya ini bukan karena jasa-jasa ini, bukan karena kehebatan kita bahwa kita menjadi orang Kristen Katolik. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih kita, karena Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Bersyukurlah kepada Tuhan atas keterpilihan kita sebagai orang Kristen Katolik. Tetapi saudara-saudara sekalian, memang ini merupakan sebuah pemberian yang hebat dari Tuhan bahwa kita menjadi orang Kristen Katolik. Tetapi sekaligus juga dalam pemberian ini terkandung tugas dan tanggung jawab. Ada pepatah bahasa Jerman, Gabe ist Aufgabe. Pemberian sekaligus juga tugas. Kita umat Kristen Katolik dengan dipilih menjadi pengikut Kristus, diberi tugas dan tanggung jawab supaya kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, sikap yang baik, kata-kata yang baik. Atau dan kata lain, supaya hidup kita harus diwarnai dengan pertobatan, kembali kepada Allah. Senantiasa menanti kedatangan Allah, senantiasa berpengharapan kepada Allah, sambil mengisi hidup kita dengan perbuatan, sikap, kata-kata, dan tingkah laku yang baik. Tetapi saudara-saudara sekalian, tidak gampang. Karena kita hidup di dalam dunia, dalam lingkungan yang tidak jarang juga sudah dipenuhi dengan dosa. Kita menjadi orang Kristen Katolik senantiasa seringkali harus bergumul, harus menderita. Iman kita ditantang, iman kita diuji di tengah-tengah pekerjaan, tugas, lingkungan hidup kita, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan. Tetapi jangan takut, hari ini diberitakan kepada kita. Ada firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kita.
firman Tuhan seperti diungkapkan dalam bacaan pertama, firman itu berdaya guna seperti hujan dan salju yang turun, tidak akan kembali dengan sia-sia. Senantiasa firman Tuhan itu menghasilkan pertobatan, menghasilkan kebaikan. Orang-orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan serta menghayati, hidupnya akan diwarnai dengan pertobatan terus menerus. Ada hasil, ada makna. Kita bisa lihat Santo Agustinus, masa mudanya diwarnai dengan kejahatan-kejahatan, mabuk, judi dan sebagainya. Tetapi kemudian Santo Agustinus bertobat karena membaca firman Tuhan dan merenungkan. Bukan hanya Santo Agustinus, contoh yang lain lalu Santo Ignatius dari Loyola, seorang tentara yang berperang, tetapi akhirnya kena luka dan masuk rumah sakit. Tetapi saat dia hidup di rumah sakit, dia membaca firman Tuhan dan dia bertobat dan kemudian menjadi tentara Allah, pejuang Allah, pendiri dari Yesuit. Pertobatan karena firman Tuhan yang dibaca, direnungkan, dan dihayati. Tidak jarang saudara-saudara sekalian, kita orang Katolik dibandingkan dengan umat Kristiani yang lain, kita malas untuk membaca kitab suci. Kita barangkali memiliki kitab suci, tapi hanya pajangan saja di rumah. Kita tidak baca. Atau kita memiliki, kita baca tetapi kita tidak merenungkan dan menghayati. Karena tidak ada waktu tenang lagi, sibuk. Sehingga kitab suci tidak lagi dihayati di dalam keheningan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Keputusan kita dalam hidup terlebih yang penting tidak dituntun oleh firman Tuhan, tetapi seringkali dituntun oleh firman setan. Dan setan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Ia akan mempengaruhi kita dengan menancapkan dalam hati kita dendam, balas dendam, dusta, tipu, kemunafikan. Seringkali apa yang ditancapkan oleh setan dalam hati kita justru menjadi pedoman di dalam memutuskan hal-hal penting dalam hidup kita, bukan lagi firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita dengarkan di dalam bacaan Injil arti dari perumpamaan yang Yesus sabdakan kepada orang banyak, juga kepada kita. Kita tidak jarang menjadi seperti tanah, hidup kita menjadi seperti tanah di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan. Yang jahat datang, akhirnya firman itu habis. Atau hidup kita seperti tanah yang berbatu-batu. Ada penganiayaan, ada penindasan, ada masalah-masalah dalam hidup. Segalanya itu membuat kita menutup firman Tuhan. Kita tidak yakin bahwa firman Tuhan bisa membuat kita mengatasi masalah-masalah, penindasan, apa yang kita rasakan dalam hidup. Firman Tuhan tidak berakar karena hati kita seperti batu menebal. Atau kita seringkali menjadi hidup kita seperti tanah di tengah semak bumi, penuh dengan kekhawatiran, khawatir, cemas. Tidak ada kepercayaan.
mengeluh terus, mempersanakan terus, atau juga diwarnai dengan tipu daya dunia, kerakusan, akan harta, akan jabatan, akan kekayaan. Akhirnya kerakusan itu membuat firman Tuhan tidak lagi didengar, dihayati. Yang dihayati adalah firman setan. Hendaklah kita menjadi tanah yang baik, tanah yang baik. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita menghayati firman Tuhan, kemudian kita melaksanakan dan menghasilkan buah-buah yang baik, perbuatan baik, sikap yang baik, kata-kata tingkah laku yang baik. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berdaya kuat. Kita harus membuat bahwa terus-menerus dalam hidup kita, firman Tuhan itu membawa hasil dalam hidup kita. Asal kita baca, asal kita dengarkan, asal kita renungkan dan kita hayati. Saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan kata-kata dari Paus Fransiskus. Sabda Tuhan adalah hidup, penuh daya, mampu mempertobatkan hati manusia dan menghantar kembali kepada Allah. Atau kata-kata lain dari Paus Fransiskus, bersama-sama suami dan istri, orang tua dan anak-anak, mungkin di malam hari, terutama pada hari Minggu, membaca kitab suci. Dengan cara itu, keluarga akan tumbuh dan berjalan dalam terang dan kekuatan firman Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.